Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Putri. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu baru disusul dengan penyebut. Ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per, seperti 1/5 dan 1/4. Pecahan melambangkan perbandingan bagian yang sama dari suatu benda terhadap keseluruhan benda tersebut. Dengan kata lain, suatu benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama, maka perbandingan setiap bagian tersebut dengan keseluruhan bendanya menciptakan lambang dasar suatu pecahan. Pecahan melambangkan perbandingan himpunan bagian yang sama dari suatu himpunan terhadap keseluruhan himpunan semula. Dengan kata lain, suatu himpunan bagian yang sama, maka perbandingan setiap himpunan bagi yang sama itu terhadap keseluruhan himpunan semula akan menciptakan lambang suatu dasar pecahan. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Julani dengan NIM 1911240041. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu bagian B. Pengertian bilangan pecahan, operasi penjumlahan dan pengurangan. Karena bilangan pecahan memiliki pembilang dan penyebut, tentunya penjumlahan bilangan pecahan berbeda dengan penjumlahan bilangan bulat. Oleh karena penjumlahan bilangan pecahan terdiri dari satu, penjumlahan bilangan pecahan yang penyebutnya sama. Jika kita menjumlahkan dua bilangan pecahan atau lebih yang penyebutnya sama, maka kita cukup menjumlahkan angka bagian atasnya. Dengan kata lain, hanya menjumlahkan nilai pembilangnya. Contoh, 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 1 tambah 3/5 sama dengan 4/5. Yang kedua, 2/7 ditambah 3/7 ditambah 6/7 sama dengan 2 tambah 3 tambah 6/7 sama dengan 11/7. Yang kedua yaitu penjumlahan bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Jika kita menjumlahkan dua bilangan pecahan atau lebih yang penyebutnya berbeda, maka kita tidak bisa secara langsung menjumlahkan seperti model di atas. Oleh karena itu, kita harus mengubah atau menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Misalkan kita memiliki bilangan A per B dan C per D, maka bilangannya adalah A per B ditambah C per D sama dengan A kali D ditambah C kali B per B kali C. Contoh, 1/5 ditambah 1/3 sama dengan 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 5 per 5 kali 3 sama dengan 8/15. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Marseli dengan NIM 1911240069. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Nadia, yaitu yang mengenai bagian pengurangan bilangan pecahan yang penyebutnya sama. Jika kita menemukan soal dengan pengurangan dua bilangan pecahan atau lebih yang penyebutnya sama, maka kita cukup mengurangkan nilai yang di bagian atasnya saja. Seperti contoh, 4/5 dikurang 3/5, maka kita hanya penyebutnya kita buat 5, kita hanya mengurangkan 4 dikurang 3, maka hasil yang kita dapat adalah 1/5. Selanjutnya yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu pengurangan bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Dalam melakukan pengurangan dua bilangan pecahan atau lebih yang penyebutnya berbeda, maka
tidak bisa secara langsung dilakukan pengurangan seperti cara sebelumnya tadi. Oleh karena itu, kita harus mengubah atau menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, ini contohnya adalah 2/5 dikurang 1/3. Berapakah hasilnya? Nah, kita di sini menyamakan penyebutnya dulu, yaitu dengan cara 5 dikali 3. Selanjutnya, 2 dikali 3 dikurang 1 dikali 5. Dan didapatkan hasil 1/15. Baiklah teman-teman, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asalmuni. Saya akan melanjutkan pemateri dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang yang C, pengertian bilangan pecahan, operasi perkalian dan pembagian. Nah, jadi bentuk perkalian pecahan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pecahan biasa dan pecahan biasa dengan bilangan bulat, dan perkalian biasa dan perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat maksud saya. Nah, jadi teman-teman, untuk perkalian, jika kita mengalikan bilangan 4 dan 3, itu sama artinya dengan menjumlahkan bilangan 3 sebanyak 4 kali. Nah, ini juga berlaku pada perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Saya akan memberi contohnya seperti ini. Di sini 3 dikali 2/15. Mungkin teman-teman kelihatan terbalik ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman bisa dengar suara saya. Jadi untuk perkalian ini, 15 itu adalah penyebutnya ya teman-teman. Jadi ini nggak bisa diubah-ubah lagi. Jadi 3 kali 2/15 sama dengan 2/15 ditambah 2/15 ditambah 2/15 sebanyak 3 kali. Karena di sini dikali 3 kan. Jadi sama dengan 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Jadi penyebutnya itu tuh tidak ditambahkan ya teman-teman, hanya mengikut aja di belakangnya. Jadi 6/15. Dan 6/15 ini ternyata masih bisa disederhanakan, sama-sama dikali 3. Jadi 6 dibagi 3, maksud saya 6 dibagi 3 sama dengan 2, dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Atau teman-teman ingin lebih praktisnya lagi ada, yaitu dengan caranya 3 dikali 2/15, langsung saja. Jadi tidak perlu ditambah-tambah lagi. 3 dikali 2 sama dengan 6. Turun penyebutnya 15. Langsung dibagikan, sama-sama dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 2. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Praktis kan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Francisca. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian terakhir dari makalah kami, yaitu yang 2, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Di sana sudah tertera gambar. Diketahui sebuah persegi yang sisinya satu satuan dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Luas daerah yang diarsir adalah 1/6 dari luas daerah seluruh persegi. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. 1/2 kali 1/3 sama dengan 1 kali 1/2 kali 3. Jadi hasilnya yaitu 1/6. Jadi secara matematis bentuk umum perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dinyatakan dalam bentuk rumus berikut. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D sama dengan A C per BD, dengan ABC dan bilangan B bulat sama dengan 0 dan D sama dengan 0. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator.